Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Dahsyat ya pertama kali, tapi ini memang udah kedua kali kita tampil di TV sih, which is itu pertama kali banget. Soalnya dari sebelum Dear 93 sebenarnya udah ada band, cuman memang belum belum aku terlalu komersilin banget. Kalau ini kali ini I try to ya menyentuh dikit publik lebih dekat lagi sih gitu. So ya. Sejak kapan? Sejak SMA sih, SMA terus pas di Jakarta dari 2012 lah, 2012 udah mulai. Tapi nggak terlalu diseriusin. Serius tapi hobi lah, sebagai hobi, tapi nggak pernah mikir untuk komersilin gitu loh, nggak pernah mikirin jadiin pop, rock band gitu. Tapi dirimu malah orang kenalnya malah aktor ya? Iya. Gitu. Karirnya memang naiknya tuh di perfilman gitu kan. Cuman memang awalnya tuh memang pengen main musik sih. Gitu. Siap. Seru mana kak? Dua-duanya seru. Beda. Kalau ini kan ini tuh lebih apa ya? Lebih ngontrol semua aspek bisnisnya gitu. Kalau acting itu kan lebih nge-polish acting. Sebenarnya musik juga sih, kita harus nge-polish musik. Cuman mungkin lebih berat di musik daripada acting. Kalau acting itu kan kita ada tim yang benar-benar di luar personal gitu. Kalau ini kan lebih personal semuanya kan, ada drummernya, basisnya yang lebih personal. Jadi agak lebih berat musik menurut aku. Tapi kalau lebih suka atau nggak sukanya, kayaknya dua-duanya suka-suka aja sih. Iya. Banyak tawaran untuk Manggung? Iya, kita lagi mau kita ada beberapa titik sih. Juli kayaknya, Juli. Masuk. Yang Juli jadi bareng kita ada satu titik keluar kota atau apaan. Nah, ini dia satu teman. Ya, kita dari sama Eki 2011. Kalau Archie 2000 baru tahun. 2024 lah Februari. Kalau di 19 Promise baru 1 tahun lah. Tahun. Iya. ada niat tampil di festival gitu nggak sih? Mau, Pengen iya. banget. Pengen. Kita sih pokoknya sekarang itu the main goalnya itu untuk kayak naik level aja sih. Soalnya kan kita memang baru tampil bertiga gitu kan, dan itu raw, dan kita memang mainnya tuh lumayan technical gitu kan. Jadi gimana untuk levelnya naik. Jadi itu nyari kru juga, nyari ini. Ya mungkin itu tujuannya kenapa kita kayak lagi tampil di TV, di mana, di situ gitu kan. Jadi itu untuk kayak agak naikin awareness-nya gitu sih. Ya tapi one day lah, you know. Yes. Mana? Yap. Mau yang mana? Setuju. Yang mana? Festivalnya? Ya, festival. Pokoknya festival yang di stadium pokoknya. Boleh nyebut merek emang? Boleh kan? Nggak, pokoknya kita main di stadium lah target. Kan Glastonbury atau Ya. Reading. Glastonbury, Wembley, Gelora Bung Karno juga nggak apa-apa deh. Amin. Amin. Semoga kita nggak tahu. Iya, itu dia. So ya. Genrenya apa sih kak? Apanya? Genrenya Alternatif. kita apa ya? Alternatif lah, rock alternatif. Ada sedikit Kita ada metal pop juga. juga. Ada pop, ada classical, Ya. alternatif. Itu Progresif semua juga alternatif. Kayaknya apa biarin pendengar aja gak sih? Ya, sepertinya memang kalau kita kan memang genre-nya tuh beda, tapi sub genre-nya itu memang rock sih. Yeah. Alternatif. Jadi kita masih, soalnya kan aku main piano juga, jadi kita kadang ada klasikalnya gitu. Jadi sub genre-nya rock tetap. British, Alternatif rock ya, alternatif British rock. Prancis, Brit rock. French rock, dan Indonesian rock. Ya. Iya. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Yang tadi kita mainin Tipu Daya Berisik itu lagu sendiri pertama Indonesia. Biasanya kan aku bahasa Inggris. Iya. Jadi 2 single sebelum itu bahasa Inggris. Nah, Tipu Daya ini single ketiga yang liriknya berbahasa Indonesia. Ya, betul. Hasil workshop ya itu ya kita. Hasil workshop Hasil Awal kita Desember, camp sorry. ya, Iya. camp bareng. Lagunya tentang apa tuh? Tipu Daya. Coba, lagunya tentang apa? Kayaknya lagunya tentang realita masa Realita. kini Nah. banyak sih. Bisa tentang kehidupan, Iya. percintaan, masuklah Tipu semua. daya. Ya, tipu daya.
ketipuan daya manusia mungkin. Ya. Lumayan dalam sih, memang ada subliminalnya gitu. Yang ini nggak terlalu romance sebenarnya. Ini lebih ke reality of what's happening sekarang dan apa yang Society ya. iya society have to face gitu. Kalau yang ini biasanya sih memang lebih personal gitu, tapi nggak juga sih ya, nggak terlalu personal biasanya. Iya. But ya yang ini lebih reality sih. Kalau dibaca benar-benar liriknya itu maknanya tuh lumayan ya a bit politik I guess, but not really. Kehidupan sehari-hari juga ada. Ya, Ya, kehidupan sehari-hari kehidupan sih sehari-hari. sebenarnya. Kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau Maxim, Ya. setelah menikah terlihat lebih banjir job nih, syuting sini, syuting situ, mungkin film juga nanti. Iya. Bandnya keteteran. Kan? Iya. Jadi Bagi waktunya. sebenarnya dari dulu itu menurut aku selalu sama. Cuman sekarang itu lebih padat aja, lebih waktunya. Kalau dulu aku tuh masih bisa bilang jangan deh, soalnya ada ini gitu loh. Jadi aku kasih waktu. Kalau ini kayaknya memang ya dipadetin semuanya. Jadi kita apa ya? Deket-deket gitu ya. Kita Ya, deketin. deket-deket. Soalnya ya banyak keluar negerinya, banyak liburannya nanti gitu-gitu lah. Jadi coba untuk tuntasin kerjanya secepat mungkin. Tapi ya kalau misalnya tambah banyak kerja, tambah banyak rezeki ya itu memang alhamdulillah aja sih, itu benar-benar the way it was supposed to happen. Apakah itu memang setelah aku nikah atau enggak, I don't know, itu semua sih bukan terlalu pertanyaan yang aku terlalu proses gitu, Indian aku cuma jalanin aja. Tapi ya kalau Dear 93 rasanya memang dari setahun yang lalu itu ini memang felt right aja sih. Semuanya lagi feeling right lah dari 2022 2023 itu. Ya everything feels right gitu. Jadi memang udah jalannya aja sih ya. Ya, kita bersyukur aja lah, alhamdulillah. Iya. Gitu. Dan dengan jadwal yang banyak, kemarin lagi rame juga jam 8 harus sudah dari rumah gitu. Oh, Wah itu rame ya. curfew. Jadi gini, mungkin jadi sebenarnya Luna itu kan bisa syuting sampai malam atau bisa kegiatannya itu bisa sampai malam, bisa sampai jam 12. Maksud aku itu adalah seenggaknya ada, ya itu kan udah aku ceritain sih sebenarnya. Wow, aku lagi lapar banget cuy. Kedengeran di perut ya. Bentar lagi mau makan. Sebenarnya bukan harus, tapi kayak patokan gitu loh. Patokannya jam 8, jadi lebih sejam, lebih 2 jam oke, tapi jangan sampai jam 12, jam 1 juga. Soalnya besoknya pagi gitu. Soalnya aku tuh memang anak rumahan sih. Asik. Iya, I want to stay home a lot, rame, terlalu macet, pusing. Dan juga kan kita memang kegiatannya itu lumayan involve banyak orang gitu kan, publik juga dan juga di belakang layar gitu kan. Maksud aku kayak harus ada downtime-nya gitu lah, downtime aja sih. Sebenarnya sih mungkin aku bilang itu biar aku juga bisa ada downtime-nya. Kamu kalau kerja terus, aku juga kerja terus nih gitu. Mungkin, tapi enggak sih, lebih ke untuk menjaga aja, menjaga kesehatan. Jujur, it's really just supaya sehat because capek, beneran capek gitu. Jadi setelah menikah mungkin ada perubahan yang sedikit. Tapi Kan mungkin ya. kalau perubahan sih, soalnya kita udah lumayan terbuka juga. I mean mereka juga udah kenal Luna dari awal pas aku mulai dekat sama Luna, and mungkin karena naluri kita dari Bali ya, we're just open aja gitu loh. Jadi nggak ada perubahan menurut aku. Mungkin itu aja sih ya, paling kayak agak colek-colek sedikit kayak sehat-sehat, hati-hati, jangan malam-malam gitu-gitu aja sih. Pokoknya dia habis nikah tuh dia lebih glowing dan lebih bersinar. Oh gitu ya. Auranya tuh beda. Disuruh pakai moisturizer dulu. Jadi secara sikap nggak ada yang berubah nih. Enggak. Enggak sih. Honestly nggak, maksudnya ya we're just Ya. Dia tetap Maxim yang suka bercanda dan asik orangnya. Oke. Gitu. Nggak lagi kebapaan gitu nggak? Not yet, mungkin nanti kali. Ya Not itu kan yet. Nanti. I don't know. Kayaknya tetap muda-muda aja sih. Boleh aja sih. Nice. Ya I don't know. Kalau itu sih masih lihat ke depannya ya. Yalah. You'll see, nantilah kalau 2 tahun lagi, oh Maxim udah mulai berubah ya, kenapa gitu. Baru kalau sekarang kayak belum sih, baru sebulan, ya kan, baru sebulan. Tapi yang penting happy lah. Itulah yang penting. He's So ya. happier. Ya. Full happiness Ya. Gitu. So ya. Sih punya rencana bikin lagu buat Luna apa bisa Udah ada. Udah. Tapi bahasa Inggris memang. Inggris. Apa tuh judulnya? Bright Side of the Moon.
Bright Side of the Moon. Jadi sisi Itu single pertama kali kita. rilis Iya, ya. single pertama. Buat Luna ya. Betul. Iya. Soalnya dia bilang bikin dong lagu yang agak positif dikit gitu. Soalnya kan kita memang selalu bikin yang dark and then kamu nggak mau bikin single yang agak lebih buat love song gitu. I was like, oh boleh juga sih. Actually I have one gitu loh. Dan kita langsung bikin. And ya lumayan. I quite like the song. Aku suka lagunya. Cuman bahasa Inggris, jadi kita nggak boleh mainin di di TV. I mean seharusnya kan bahasa Indonesia lagu-lagunya. Jadi kita memang udah ada di basket lah gitu loh. Jadi kita keluarin. Oh susah. Yang itu susah banget. Soalnya maknanya dalam banget. Dalam ya bahasa Inggris. Iya. Ceritain spill dikit dong. Bright Side of the Moon. Jadi itu sisi apa? Sisi terangnya Nah, bulan. ya, sisi terang bulan. Itu aja aku udah nggak bisa translate kan. Sisi terang bulan. Jadi sebenarnya itu main kata aja sih, moon, luna, bulan, and stuff like that. Tapi nggak terlalu juga. Sebenarnya ceritanya itu tentang dunia kiamat dan kita maunya pergi ke bulan. Exactly. Masih ada darknya Iya, dikit. masih dark sih Tapi maksudnya it's dia sama aku against the world lah gitu lah. Kalau misalnya Dunia bersama ya. mau kayak gimana ujungnya, yang penting kita bersama gitu lah. Intinya seperti itu. Gitu. Ya. Katanya tadi mau jalan ke luar negeri bulan madu gitu ya. Enggak. Masih kerjaan. Belum. Belum ada waktunya. Ya. Oh belum ada waktunya. Tapi ada planning. Planning juga kita belum ada planning, masih syuting. Aku juga bentar lagi juga aku syuting. Ya itu nanti kita kabarin lah. Ya itu tanggal 9-nya. Oh iya. Makanya aku di komentar, ini 1 bulan. Tapi iya juga sih, kan kemarin tayangnya dia postingnya tanggal 9 ya? Iya. Oh iya berarti benar. Berarti nggak berasa itu. Enggak, tanggal 7 dia. Enggak tahu lah, lupa aku. Tapi pokoknya ya itu pas kita pulang dari venue-nya. Ya, dari acaranya. Gitu. Cepet, I don't know, waktunya enggak sih, aku ngerasa sih waktunya. Soalnya kita banyak kegiatan ya, dan kita lagi seneng dengan kegiatan yang kita lagi lakuin gitu. Rasanya kita lagi banyak banget musik, kita lagi ngeband, jadi 1 bulan ini rasanya kayak kerasa gitu. Biasanya kan kayak cepet. Tapi kalau buat Luna katanya cepet banget. Aku nggak ngerasa kita udah 1 bulan. Iya, aku sih ngerasa sih. Soalnya kesini, kesana, mampir sini, mampir sana ya kan, ngatur schedule, ngatur ini. Jadi ya kalau aku I like it. Aku suka kayak gini justru biar nggak cepet tua juga, you know. Soalnya waktu kan rasanya bisa langsung tutup mata udah 10 tahun aja katanya kan kayak gitu kan. Nah, tahu-tahu punya anak atau tahu-tahu udah 80 Iya kan, jadi I want to really enjoy momennya aja sih, momen